Rezeki itu datangnya dari mana? Ya, rezeki itu datangnya dari Allah. Allah menurunkan lewat malaikat Mikail, karena malaikat Mikail itu malaikat pembawa rezeki. Kok saya nganggur ini, apa Allah lupa menyuruh malaikat Mikail untuk membagi rezeki sama saya, atau Allah sudah menyuruh malaikat Mikail memberikan rezeki pada saya tapi malaikat Mikailnya lupa? Bukan, orang nganggur itu karena Allah kangen sama dia, Allah pengen dekat-dekat sama dia, sehingga dia itu disuruh berdoa terus karena Allah kangen. Terus kalau Allah sudah puas dengan doanya itu, maka dia akan diberi rezeki lebih. Misalnya begini, kalau di depan kita ada pengamen yang jelek, yang penampilannya sangar seperti preman, badannya tatoan, kan baru nyanyi sedikit saja kita sudah memberikan uang. Lain kalau pengamen itu yang cantik, yang bagus, yang menarik, pokoknya ku nyeneng nomoto itu ngerti. Pokoknya kalau dilihat itu menyenangkan mata. Pasti kalau dia nyanyi dan berjoget-joget sedikit, kita biarkan saja dulu beberapa menit atau sampai lagunya itu selesai. Tapi kita ngasihnya ya beda sama pengamen yang sangar tadi dan menakutkan, sama pengamen yang cantik dan berpenampilan menarik. Pasti kita ngasihnya ya beda. Kalau pengamen yang sangar itu kita kasih recehan saja. Kalau pengamen yang cantik kita kasih uang lebih. Begitulah Allah sama kita kalau kita berdoa meminta rezeki. Kita berdoa terus tidak punya rezeki, tapi besok nanti Allah pasti mengasihnya banyak. Lain kalau kita berdoa sebentar lalu kita dapat rezeki, pasti Allah ngasihnya sedikit-sedikit. Kenapa orang yang sangar, kenapa orang yang non muslim yang tidak pernah berdoa sama Allah, berdoanya sama berhala, mereka juga dikasih rezeki sama Allah? Kenapa mereka tidak dibiarkan tidak punya uang saja? Ya bukannya begitu. Memang itu Islam adalah dunianya itu penjaranya orang Islam, namun akhiratnya itu surganya orang Islam. Lain dengan mereka surganya hanya di dunia saja, sedangkan di akhirat sana itu mereka akan mendapatkan neraka. Kalau sini kan kita dapat penjara, lalu di akhirat kita akan mendapatkan surga. Kalau mereka di akhirnya itu neraka, surganya ya di sini. Ya Allah menyenangkan mereka dulu, seperti itu. Orang yang mendapatkan rezeki itu terdiri dari bagian: 1 orang yang kerja keras, 2 orang yang kerja cerdas, 3 orang yang kerja ikhlas. Orang yang kerja keras rezekinya pasti pas. Dia mau bermakan, buat beli apa itu akan pas, insya Allah dia akan pas, sebab dia kerjanya itu keras. Kalau orang cerdas ya banyak itu saja rezekinya, itu orang yang kerja cerdas. Kalau orang yang kerja ikhlas, dia rezekinya akan tak terbatas, pokoknya ada terus rezekinya, soalnya dia itu kerjanya ikhlas. Begitu teman-teman cara pembagian rezeki. Cara meminta rezeki yang benar adalah caranya itu kita banyak-banyak memberi bacaan Fatihah kepada malaikat Mikail. Saya belum menjelaskan tentang ilmu-ilmu itu di sini. Saya akan menjelaskan tata cara seperti itu dulu, tata cara yang simpel-simpel dulu seperti itu. Sebab kalau saya membaca silsilah Fatihah seperti itu nanti akan kelamaan mendengarnya. Begitu ya teman-teman. Rezeki cara mencarinya ada 3 cara, yaitu kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Kita semua itu harus ikhlas kalau mau mendapatkan rezeki yang tak terbatas. Sebab ikhlas itu juga sangat sakit teman-teman. Ikhlas itu awal mulanya itu sakit. Kita harus tidak menerima apa-apa yang telah kita lakukan apa-apa, seperti itu.
yang saya pahami itu di sini sangat aneh teman-teman. Ini kan negara Indonesia. Ini kan negara Indonesia. Saya itu orang Jawa. Kalau di suku saya, suku Jawa, itu sangat aneh teman-teman. Orang itu memandang orang sesama manusia itu dibeda-bedakan berdasarkan kekayaan mereka, berdasarkan banyak sedikit rezeki mereka. Misalnya orang yang kaya dan orang yang miskin itu dibeda-bedakan. Contohnya gini, kalau di Jawa kan kalau ada acara mantenan pokoknya, saya tak tahu bahasanya Indonesia, saya lupa. Acara mantenan, orang yang miskin-miskin itu disuruh masak, yang orang kaya-kaya itu disuruh merias diri untuk menemani sang manten. Orang yang miskin-miskin misalnya namanya Suminten, Sundari, Karminten, Sulastri, Supeni, Sudono, Sukiem, Sukijo, Sumarsih, Sumiati, seperti itu. Mereka itu disuruh masak, disuruh bagian-bagian yang rekoso, disuruh bagian-bagian yang berat-berat kalau ada acara mantenan. Kalau orang yang kaya-kaya lain teman-teman. Orang yang kaya mereka itu namanya seperti Mbak Lucy, Kaji Marfuah, Kaji Ruminten, Kaji Kaswati, Mbak Sari, Mbak Dian, Mbak Ratna, Mbak Mursini, Kaji Sarifah, Kaji Hayati, seperti itu. Mereka itu diberi bagian yang enak-enak teman-teman. Misalnya kan kalau manten kan ada acara pengiringan dari pengantin wanita ke pengantin putra, yang namanya Suminten, Sundari, Markonah, Marfuah, Mardia itu disuruh membawa jajan sama naik kol berondol teman-teman, sama naik kol tepak, sama naik kol pick up. Mereka membawa jajan, disuruh membawa jajan, nanti diantarkan kepada mempelai putranya. Dan mereka itu dibekali es teh sama apa, bala-bala, sama tahu pentol, sama makanan-makanan seperti itu. Kalau yang kaya-kaya lain teman-teman, mereka tidak dibawain bekal apa-apa, karena bekal mereka yang disuguhkan kepada mempelai putra itu sudah dibawa sama mereka yang miskin. Soalnya rezeki di sini kalau sama orang itu dibeda-bedakan. Saya paling tidak suka seperti itu teman-teman. Mereka yang kaya-kaya seperti namanya Mbak Lucy, Mbak Ratna, Mbak Dian, Kaji Hayati, Kaji Kaswati, seperti itu. Mereka itu ikutnya motor yang bagus-bagus, Fortuner, Land Cruiser, Xenia, Avanza, Kijang Innova, sampai Honda Jazz pun mereka dinaikkan motor seperti itu. Tapi kalau yang miskin lain, mereka naik kol tepak, rombongan, bekalnya pun lain. Mereka yang kaya bekalnya buah kelengkeng, apel, buah nangka, buah anggur, buah pir, seperti itu mereka yang kaya-kaya bekalnya. Kalau mereka yang miskin lain bekalnya seperti itu. Kan kalau di motor mereka yang kaya itu kan motornya kan tertutup rapi, kalau mau dingin ya AC-nya tinggal diuripno. Kalau mereka yang miskin lain kan tidak ada AC, mereka AC-nya langsung dari angin. Jadi itu mukanya itu kalau sudah macak sebelumnya, kalau mau pergi ke mempelai putra, mukanya itu sudah acak-acakan. Lipstick yang dari bibir itu sampai maju sampai tekan pipi karena kena angin teman-teman. Mata yang sudah dikasih eyeshadow tadi, eyeshadownya itu sampai busem karena kena angin campur debu. Kelopak mata yang habis dikasih apa itu saya lupa, kalau buat mata nanti bulu mata bisa panjang, itu karena kena angin bisa ucul siji teman-teman, seperti itu. Bibir itu yang aslinya merah bisa malah teman-teman bibirnya, karena dia itu waktu makan bala-bala sama tahu sumpel itu kebanyakan lombok, jadi bibirnya kita up itu teman-teman,
bibirnya sampai aboh gara-gara makan pia-pia sama pentol bakso dan kakean lombok, kakean cabai maksudnya. Kalau yang kaya-kaya lain, makanya buah-buah seperti itu ya dia tetap bagus, tetap kelihatan cantik, nyentrik, nyenengno kalau dilihat mata. Keluar dari mobil pun penampilannya sudah berbeda. Mereka yang yang kaum miskin dinaikin sama call pick up tadi itu mukanya sudah acak-acakan seperti itu, sama mereka yang habis dinaikin mobil-mobil mewah, penampilannya pun masih tetap cantik, nyentit. Kan kalau bajunya orang Jawa itu kan khas ya teman-teman, bajunya itu ketat, kepala itu tidak pakai kerudung tapi dia sudah dirias sama perias Jawa. Jadi ya kepalanya itu belakangnya dikasih, pokoknya yang besar itu loh, merkungkung. Orang Jawa yang kepalanya dikasih yang besar, bajunya itu baju busana Jawa yang ketat, susu diunjukno, susunya itu diunjuknya, di ataskan teman-teman supaya terlihat susunya besar, bokongnya dijentetno. Soalnya kalau bokongnya jentet kan kalau melaku undik seperti itu teman-teman. Dengkul diciutnya, dengkulnya itu diciutkan, sama kakinya itu diciutkan. Jadi kalau berjalannya cendit cantik dengan membawa tas kecil, lalu menjejari pengantin putri yang sudah diiring-iring. Kalau orang yang miskin kan lain, penampilannya sudah acak-acakan sambil membawa bekal tadi, membawa seserahan untuk diberikan kepada mempelai putra. Saya paling tidak suka kalau orang itu membeda-bedakan seperti itu teman-teman, sebab kita itu semua sama, rezeki itu semua datangnya dari Allah. Kenapa pasti membeda-bedakan? Toh juga orang yang kaya itu hartanya sebagian adalah milik orang miskin. Kalau dia menyedekahkan sama orang miskin, nanti akan ada pemerataan ekonomi. Kenapa dia berpikir seperti itu? Kenapa dia berpikir lain? Ya saya juga tidak tahu, sebab itu biasanya seperti itu. Kalau di Jawa banyak yang membeda-bedakan antara si kaya dan si miskin. Wayah rapat juga begitu teman-teman. Misalnya ya, ada rapat petinggi, ada rapat lurah ya, ada rapat lurah. Kalau orang yang kaya itu mau usul, Pak ini kurang begini, ini kurang begini, pasti usulnya itu didengarkan sama Pak Lurah dan didengarkan sama sarjana hukum yang dijadikan asisten Pak Lurah itu untuk sebagai perwakilan pembicara. Kalau orang yang kaya ngacong, saya usul begini Pak, dia usulannya itu diterima dan dijawab dengan baik oleh sarjana hukum. Kalau orang miskin itu ngacong, baru tangannya diangkat sedikit saja, pasti teman-teman mereka itu sudah protes, "Hus, jangan ngacong, keteklek nanti tangan kamu kalau ngacong. Ini loh, makan saja makan." Orang miskin kan gerundel teman-teman, mau ngacong tidak bisa, dia hanya disuruh makan. Habis makan ya dia memang dapat angklopan, namun tidak bisa usul, dia hanya menerima seperti itu saja, dia tidak bisa mengeluarkan pendapat. Seperti itulah nasib-nasib saya dan nasib-nasib kaum miskin semuanya. Dan begitu enak ya nasib orang-orang kaya seperti itu. Tapi lain kalau di akhirat nanti, orang kaya itu harus menunggu 500 tahun dulu masuk surganya sebelum orang miskin masuk surga. Orang miskin masuk surga duluan. Kanjeng Nabi pernah diajak malaikat Jibril untuk melihat surga dan neraka. Neraka itu kebanyakan dihuni oleh penghuni wanita, tapi kalau surga kebanyakan dihuni oleh mereka kaum miskin. Jadi tetap semangatlah, hidup kaum miskin, seperti itu ya teman-teman. Hidup kaum miskin, hidup kaum miskin, hidup kaum miskin. Karena saya juga, rezeki saya juga tidak sangat kaya raya, rezeki saya juga pas-pasan. Nah itu ya.